Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Surajin Sucipto MS, yang terhormat serta yang saya sayangi abang dan kakak serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok inovatif akan mempresentasikan tentang struktur beton bertulang. Kelompok kami terdiri dari Anissa, Bagas Utama Rizky, Muhammad Rafli, Wahid Alfitra, Rwando Fahrozi, Syadan Raffi, Mindi Baren, Farid, Rifki Fahri, dan saya sendiri, Badar. Apa itu struktur beton bertulang? Sebelum dijelaskan mengenai apa itu beton bertulang, ketahui dahulu definisi beton. Beton adalah suatu campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau bahan-bahan semacam lainnya yang dicampur menjadi satu dengan semen dan air untuk membentuk suatu massa mirip batuan. Sementara itu, beton bertulang adalah beton yang dikombinasikan dengan tulangan baja dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum, yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa batang-batang baja yang ditanamkan di dalam beton dapat memberikan kekuatan tarik yang diperlukan. Apa saja sih yang ada di beton bertulang? Yang pertama ada balok. Balok adalah suatu bagian dari sebuah struktur bangunan yang dirancang sebagai rangka penguat bangunan. Fungsi balok adalah untuk menanggung dan menyalurkan beban menuju kolom. Kemudian ada ring balok yang berfungsi sebagai pengikat kolom, sehingga apabila terjadi pergerakan, kolom-kolom tersebut tetap mempertahankan posisi dan bentuknya seperti semula. Persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk membangun gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 9 dan pasal 15. Yang kedua ada kolom. Kolom adalah bagian vertikal pada sebuah struktur yang memegang peranan penting dalam suatu bangunan. Fungsi kolom adalah meneruskan seluruh beban bangunan serta beban hidup dan beban mati yang diterima dari suatu struktur dan meneruskannya menuju fondasi. Persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis, perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 10. Yang ketiga ada plat beton. Plat lantai atau slab adalah bagian horizontal pada sebuah struktur yang berfungsi menyalurkan beban mati ataupun beban hidup menuju rangka vertikal dari suatu struktur. Plat lantai beton merupakan lantai yang dibuat dengan pengecoran tulangan dan bagian pendukung lainnya. Dalam proses pembuatan, bertumpu pada balok dan kolom pendukungnya, persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 7. Selanjutnya ialah drop panel. Drop panel adalah sebuah bagian tambahan pada suatu struktur yang bertujuan untuk menahan gaya geser yang terjadi pada area sambungan plat lantai dengan kolom, serta mendistribusikan beban pada plat lantai pada kolom. Persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis, perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 15. Selanjutnya ialah pondasi. Pondasi adalah suatu bagian paling dasar dari konstruksi sebuah bangunan. Pondasi bangunan sangat penting karena berfungsi sebagai penopang pada beban bangunan. Pondasi bangunan menjadi unsur penting untuk menghasilkan bangunan yang kuat dan kokoh. Pondasi tapak merupakan posisi suatu bangunan bertingkat dengan bahan utama beton bertulang yang dibentuk menyerupai papan atau telapak yang diletakkan bagian bawah tiang. Biasanya, pondasi ini memiliki dimensi yang lebar di bagian bawah. Tujuannya untuk meneruskan beban ke lapisan tanah lebih optimal. Persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 13.
Selanjutnya ialah upturn beam dan spandrel beam. Balok upturn biasanya digunakan di langit lantai atas di mana bagian atas balok memanjang ke loteng. Dan balok jatuh digunakan di langit-langit atas garasi atau dimanapun bagian bawah baloknya tidak memanjang. Ke dalam area yang dapat digunakan balok spandrel adalah balok yang mendukung dinding luar yang dalam beberapa hal dapat juga menahan sebagian beban lantai. Persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 termuat pada pasal 9 dan pasal 15. Selanjutnya ialah keuntungan dan kekurangan beton bertulang. Keuntungannya ialah bahan-bahannya mudah didapat, harga bahan-bahannya lebih ekonomis dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Mudah dibentuk sesuai dengan keinginan arsitek. Material beton bertulang mempunyai kekuatan tekan tinggi. Struktur beton bertulang memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Kekurangannya ialah beton bertulang memerlukan backcasting untuk menahan beton agar tetap di tempatnya sampai beton tersebut mengeras. Beton bertulang memiliki kekuatan persatuan berat yang rendah, sehingga mengakibatkan beton bertulang menjadi berat. Dalam pengerjaan adonan beton bertulang, membutuhkan acuan dan perancah selama pekerjaan berlangsung. Beton bertulang memiliki kekuatan persatuan volume yang rendah, sehingga mengakibatkan beton akan berperan relatif besar. Sifat-sifat yang dihasilkan dari produksi beton bertulang sangat bervariasi, karena bervariasinya proporsi campuran dan pengadukannya. Selanjutnya ialah plat beton. Plat lantai beton merupakan lantai yang dibuat dengan pengecoran tulangan dan bagian pendukung lainnya. Dalam proses pembuatan plat lantai beton bertulang, umumnya dicor di tempat, bertumpu pada balok dan kolom pendukungnya. Persyaratan umum serta ketentuan teknis, perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 2847 2019 termuat pada pasal 7. Selanjutnya, apa fungsi dari plat beton? Plat lantai dari beton mempunyai keuntungan antara lain: 1. Mampu mendukung beban besar. 2. Merupakan isolasi suara yang baik. 3. Tidak dapat terbakar dan dapat lapis kedap air. 4. Dapat dipasang tegel untuk keindahan lantai. Selanjutnya, ketebalan minimum plat beton bertulang non prategang di dalam persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung SNI 2874 tahun 2013 diatur dalam pasal 953 pada kondisi real di lapangan. Ketebalan plat lantai gedung ditetapkan secara empirik sebesar 12 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.